Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita masih bisa duduk untuk bertalabul ilmi di Masjid Al-Fajr ini, dan kita masih meneruskan kajian tentang motivasi menyongsong Ramadan, di mana tema di malam hari ini kita akan menjelaskan tentang kehebatan dan juga kemuliaan Al-Quran Al-Karim. Karena Ramadanlah syahrul Quran, bulannya Al-Quran, maka kita coba ingin mengingatkan kembali tentang kemuliaan, keagungan dan kehebatan Al-Quranul Karim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, setiap para nabi dan rasul, mereka dianugerahkan mukjizat masing-masing kepada mereka sesuai dengan adat dan kebiasaan kaumnya. Ketika di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam, adat dan kebiasaan kaumnya banyak yang mempelajari sihir, maka mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam hampir mirip dengan sihir, tetapi bukan sihir, itu adalah mukjizat berupa tongkat yang bisa berubah menjadi ular, mampu membelah lautan, dan begitu seterusnya. Kemudian ketika di zaman Nabi Isa, kebiasaan kaumnya, mereka berbangga dengan ilmu atib, dunia kesehatan, kedokteran, sehingga banyak ditemukan obat-obatan dan praktik-praktik pengobatan yang mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan mukjizat kepada Isa ibnu Maryam hampir secara keseluruhan mirip dengan perobatan, mampu menyembuhkan orang buta, penyakit kulit, bahkan lebih daripada itu bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi di zaman Nabi SAW berbeda pula. Di zaman beliau alaihi salatu wassalam, kebiasaan kaumnya adalah berbangga dengan bahasa, berbangga dengan syair-syair, sehingga muncul para pujangga-pujangga hebat di zaman itu. Makanya kemudian Nabi SAW diberikan satu mukjizat besar yang tidak mungkin lekang dimakan zaman. Itulah Al-Quranul Karim, yang mampu mengalahkan semua bahasa-bahasa syair, bahkan tidak dijangkau oleh syair itu sendiri. Dan dengan sebab itulah hidayah besar banyak orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan Al-Quran ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, lalu apa kaitannya pembahasan yang kita akan bahas tentang mukjizat agung berupa Al-Quran dengan datangnya bulan Ramadan? Maka kaitannya adalah
Karena Al-Quran itu sendiri turun di bulan Ramadan. Bahkan bukan hanya Al-Quran saja, hampir kitab-kitab langit sebelumnya juga turun di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan di dalam Al-Qur'anul Karim, Syahru Ramadhan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan itu bulan diturunkan padanya Al-Quran. Huda linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Makanya inilah letak hubung kait Al-Quran dengan bulan Ramadan, karena Al-Quran turun di bulan Ramadan. Baik, kita akan mulai dari sirah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kaifa bad'il wahyi, bagaimana permulaan turun wahyu dulu. Ketika usia Nabi sallallahu alaihi wasallam mendekati 40 tahun, dan usia 40 tahun itu adalah usia yang matang. Kenapa usia 40 tahun itu usia yang matang sehingga Allah memilih Rasul di usia ini diangkat menjadi Nabi dan Rasul? Karena umumnya usia 40 tahun itu kenikmatan Allah Subhanahu wa taala hampir semuanya diberikan kepada kita. Umumnya usia 40 tahun itu sudah berkeluarga, sudah memiliki nikmat pasangan. Umumnya usia 40 tahun itu punya keturunan, Allah berikan nikmat anak-anak. Umumnya usia 40 tahun itu sudah matang secara pikiran, secara ekonomi, dan secara pengalaman, dan begitu seterusnya. Makanya kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih di usia inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Lah ketika dekat-dekat usia 40 tahun itulah, dan itu puncak karir Nabi. Nabi itu di puncak karirnya, di mana harta merimpah ruah dimiliki Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah pembisnis ulung. Dan dia memegang bisnis istri tercintanya Khadijah bintu Khuwailid ketika itu. Tetapi fitrah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah fitrah Hanafiyah samha. Fitrahnya adalah fitrah yang lurus mengikuti dinu Ibrahim, agama Ibrahim. Sehingga ketika melihat semakin rusaknya bangsa Arab, bertambah-tambah rusaknya mereka dengan kesyirikan yang mereka lakukan, bukan hanya kezaliman dan kejahatan, tapi sampai ke tingkat kekufuran. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai mencintai untuk tahannut, menjauh dari manusia, cari tempat-tempat yang sepi, menyendiri, tafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika itu belum ada syariat, Nabi pun belum diangkat jadi Nabi. Wa wajadaka dhallan fahada. Rasul masih tersesat. Maksud tersesat di sini, maksudnya Nabi SAW tidak tahu apa yang harus dilakukan, karena belum ada ajaran solat, puasa, zakat, apa yang harus dilakukan. Tapi hatinya fitrah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti syariat Ibrahim alaihi salam. Maka terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Muzdalifah, kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Mina, kadang ke tempat-tempat yang lain yang sepi, yang tidak ada manusia, tafakur di situ. Sampai pada akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menemukan tempat yang cocok untuk tafakkur, di tempat yang sangat tinggi di atas Mekkah Al-Mukarramah, di sebuah bukit. Disitulah ada gua yang sejarah menyebutnya sebagai Gua Hira, Gharu Hira, Gua Hira. Berangkatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa perbekalan yang cukup 1 bulan. Dan istri tercintanya Khadijah bintu Khuwailid menyiapkan perbekalan itu.
Berangkatlah Nabi SAW tepat di bulan Ramadan. Maka Nabi SAW 1 bulan selama bulan Ramadan itu berada dalam gua Hira itu. Beliau tafakur memikirkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, memikirkan bagaimana kerusakan orang-orang Mekah dan bagaimana cara untuk memperbaikinya. Pokoknya terus tafakur sampai pada waktunya, tepatnya 10 malam akhir Ramadan, tepatnya lagi di tanggal-tanggal ganjil. Bisa 21, bisa 23, bisa 25, bisa 27, bisa 29. Wallahu alam di tanggal yang mana satu ini. Di malam hari tiba-tiba Nabi SAW didatangi oleh sosok yang sangat bersih, yang sangat putih. Rupanya jelmaan daripada malaikat Jibril alaihi salam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, sebelum kita lanjutkan kisah ini, sebelumnya Nabi SAW itu 6 bulan sebelum mendapatkan tempat yang cocok untuk tafakur, itu selalu bermimpi. Mimpinya aneh. Mimpinya itu seperti falak subuh. Jadi kalau malamnya bermimpi, kadang besoknya menjadi kenyataan. Malamnya bermimpi 1-2 hari menjadi kenyataan. Begitu seterusnya. Dan mimpinya para nabi itu dianggap wahyu. Makanya Ibrahim alaihi salatu wasalam ketika bermimpi menyembelih putranya Ismail, dia lakukan penyembelihan itu kan, karena mimpinya seorang nabi itu wahyu, perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kemudian Nabi SAW setelah terus bermimpi menjadi sebuah kenyataan, bermimpi lagi dan begitu seterusnya, sampai ketika kemudian berada di Gua Hira, beliau pun bermimpi bahwa akan didatangi seseorang. Sehingga Rasul tidak kaget ketika datang malaikat Jibril dalam bentuk manusia, kemudian masuk ke dalam gua, kemudian mengucapkan salam, kemudian memeluk Nabi SAW. Ketika Jibril dalam bentuk manusia ini memeluk Nabi SAW, dia pun membisikkan sesuatu ke telinga Rasul dan mengatakan, Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad, baca wahai Muhammad. Nabi SAW ketika itu memahami kalimat Iqra, baca, maksudnya membaca tulisan, padahal tidak ada tulisan di hadapan dia. Dan Nabi SAW adalah Nabi yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, dia ummi. Makanya dengan tegas Nabi SAW mengatakan, Ma ana biqari, aku tidak bisa baca. Maka Jibril akhirnya memeluk lebih erat daripada sebelumnya dan membisikkan kembali, Iqra ya Muhammad. Tapi Rasul kembali mengatakan, Ma ana biqari, aku tidak bisa baca. Sampai 3 kali, sampai pelukan Jibril semakin erat, Rasul ketakutan, keringat bercucuran. Ketiga kalinya Jibril mengatakan, Iqra ya Muhammad, tapi Rasul mengatakan, Ma ana biqari, saya tidak bisa baca. Akhirnya kemudian Jibril mulai melepaskan pelukannya dan mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Turun 5 ayat pertama suratul Alaq. Maka Nabi SAW langsung menghafal 5 ayat pertama suratul Alaq. Dari sini resmi Nabi turun SK didaulat menjadi seorang Nabi. Dengan turunnya suratul Alaq, maka Rasul didaulat menjadi seorang Nabi. Kemudian malaikat ini pergi entah ke mana. Maka Nabi SAW pulang kepada Khadijah menceritakan perkara ini.
Tapi Nabi SAW masih ragu-ragu, apakah yang datang kepadanya ini malaikatkah, yang datang kepadanya jinkah, yang datang kepadanya syaitan? Tidak tahu, masih ragu-ragu tu. Sehingga Nabi SAW akhirnya bolak-balik datang ke Gua Hira lagi, tapi tidak juga dikunjungi orang yang baik hati tadi. Sampai 6 bulan Jibril tidak turun lagi. Nabi merasa sesak dadanya dan mulai menerka-nerka, jangan-jangan itu malaikat, jangan-jangan itu setan, jangan-jangan itu jin, kan gitu ya. Sampai pada satu malam, setelah 6 bulan lewat tuh, didatangi Jibril di Gua Hira tuh. Maka Nabi SAW tertidur di tengah malam. Kemudian Nabi SAW tiba-tiba ada teriakan suara dari langit dan mengatakan, ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir, wahai orang yang berselimut, bangkit engkau. Rupanya siapa? Jibril ya. Akhirnya Nabi SAW yang sebelumnya pernah merasakan ketakutan karena dia melihat bentuk Jibril dalam bentuk asli, ketika itu Nabi SAW ingin melihat bentuk Jibril yang asli. Kemudian Jibril betul-betul menampakkan dirinya di antara langit dan bumi dengan 600 sayapnya, yang satu sayap terbentang antara saddal ufuk barat dan timur. Rasul menggigil. Sampai akhirnya peristiwa ini oleh Khadijah diadukan kepada Waraqah ibn Naufal, kerabatnya yang merupakan seorang pendeta. Kemudian Rasul menceritakan pertemuannya dengan makhluk yang bersayap itu. Maka Waraqah ibn Naufal mengatakan sambil menangis kepada Khadijah dan kepada Rasul, dan dia mengatakan, sungguh makhluk yang ditemui suamimu wahai Khadijah, huwa namus, dia adalah namus. Namus itu makhluk yang bersayap, maksudnya Jibril, yang sebelumnya telah turun kepada Musa dan juga kepada Isa. Maka suamimu akan menjadi nabi, suamimu akan menjadi nabi. Artinya Khadijah sudah dapat gambaran bahwa suaminya akan jadi nabi dari lisan Waraqah ibn Naufal. Makanya ketika satu malam Rasul sedang berselimut, kemudian tiba-tiba Jibril mengatakan, ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Turun surah Al-Muddathir 5 ayat pertama. Berarti dengan turunnya surah Al-Muddathir selang 6 bulan dari turunnya suratul Alaq, resmilah Rasul turun SK didaulat menjadi seorang Rasul. Nubbi'a bil alaki wa ursila bil mudaththiri, diangkat menjadi nabi dengan turunnya suratul Alaq, dan diangkat menjadi Rasul dengan turunnya surah Al-Mudaththir. Maka dengan turun surah Al-Mudaththir, maka dia kemudian memanggil Khadijah dan mengatakan, ya Khadijah inni Rasulullah, wahai Khadijah, sesungguhnya saya resmi menjadi utusan Allah subhanahu wa ta'ala, berimanlah kepadaku wahai Khadijah. Maka Khadijah mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah, aku bersaksi tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan engkau wahai suamiku adalah utusan Allah. Maka Khadijah menjadi orang yang pertama beriman kepada Rasul, menjadi orang yang pertama kali membenarkan Rasul, menjadi orang yang pertama kali menghabiskan hartanya untuk perjuangan Rasul. Dan dari perut Khadijah lahir keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang ingin saya katakan adalah bahwa suratul Alaq 1-5 itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini turun
di bulan Ramadan, tepat di hari tanggal-tanggal ganjil 10 akhir Ramadan. Nabi SAW melihat Lailatul Qadar, kemudian turunlah suratul Alaq kepada Nabi. Makanya Allah mengatakan, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Suratul Alaq ini turun di malam Lailatul Qadar. Maksudnya permulaan turunnya Quran di malam Lailatul Qadar. Karena ayat-ayat Al-Quran tidak mesti di malam Lailatul Qadar turun. Karena turunnya ayat-ayat Al-Quran itu selama 23 tahun. 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah. Ya, ada yang di bulan Ramadan, ada yang di luar Ramadan, tapi permulaan turunnya di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini dari sisi sejarah bahwa Al-Quran itu ada erat kaitan dengan Ramadan karena permulaan turunnya di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin, adapun wahyu turun kepada Nabi SAW ini dengan berbagai macam cara. Terkadang wahyu turun itu dalam bentuk bitaklim. Taklim itu artinya Allah bicara langsung dengan Rasul tanpa penerjemah. Dan ini terjadi pada peristiwa besar dalam sejarah yang disebut dengan Isra dan Mi'raj. Nabi SAW naik ke Sidratil Muntaha, kemudian berdialog langsung dengan Allah tanpa penerjemah. Kemudian turunlah syariat salat 5 waktu. Disitulah Nabi SAW berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa perantara Jibril. Terkadang wahyu itu dalam bentuk taklim, langsung berdialog antara Allah dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, terkadang wahyu itu turun bil ilham, dengan cara ilham. Ilham itu maksudnya Jibril datang kemudian langsung meletakkan Al-Quran di dada Nabi. Tiba-tiba Nabi SAW sudah hafal saja apa yang disimpankan Jibril kepada dadanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, itu terjadi ketika Nabi SAW bersabda, inna ruhal qudusi nafatha fi rawi anna nafsan lan tamuta hatta takmila ajalaha wa tastau'iba rizqaha. Sesungguhnya Jibril meniupkan wahyu ke dalam dadaku. Kemudian Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya jiwa tidak akan mati sampai disempurnakan ajalnya dan disempurnakan rizkinya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, terkadang dengan wasilah Jibril alaihi salatu wassalam dalam bentuk manusia. Jibril datang kepada Nabi SAW dalam bentuk sahabat. Seperti ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menceritakan dia sedang berkumpul bersama para sahabat, tiba-tiba datang seorang laki-laki, rambutnya hitam, pakaiannya putih, kemudian masuk ke majelis Nabi, tiba-tiba kemudian mendekat Nabi, duduk lututnya kemudian diadukan dengan lutut Nabi, kemudian kedua tangannya diletakkan di paha Nabi, kemudian tiba-tiba mengatakan, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, ceritakan kepadaku soal Islam. Ceritakan kepadaku soal iman, ceritakan kepadaku soal ihsan. Ya Muhammad, kapan kiamat? Wahai Muhammad, apa tanda-tandanya? Kemudian di ujung hadis Rasul mengatakan kepada para sahabat, tahukah kalian siapa tadi yang datang? Sahabat mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Maka Rasul mengatakan, dia Jibril, datang kepada kalian mengajarkan perkara agama kalian. Terkadang datang dalam bentuk manusia, ya. Atau kebanyakan Jibril itu datang kepada Rasul dalam bentuk seorang sahabat yang paling tampan, namanya Dihya ibn Khalifah al-Kalbi. Dihya ibn Khalifah al-Kalbi atau Dihyatul Kalbi. Itu sahabat muhajirin yang paling tampan. Dihya itu
Sampai-sampai Aisyah pernah terkecoh suatu hari setelah perang Khandaq. Tiba-tiba ada Dihya naik di atas kuda memerintahkan sesuatu kepada Nabi SAW. Harusnya sahabat ya di bawah, Rasul di atas. Ini pula sahabat di atas, Rasul pula di bawah, kan gitu. Jadi Aisyah radhiyallahu anha heran, masa seorang sahabat memerintahkan kepada Nabi. Jadi dia bertanya, itu siapa wahai Rasul? Kok aku melihat Dihya berdiri di depanmu? Kata Nabi SAW, itu bukan Dihya, itu Jibril. Itu Jibril itu, bukan Dihya. Engkau melihatnya wahai Aisyah? Ya, engkau akan mengalami kebutaan di akhir hayatmu, kata Rasul. Akhirnya menjadi kenyataan, Aisyah radhiyallahu anha sebelum meninggal buta matanya, ya, karena dia satu-satunya wanita yang melihat malaikat dalam bentuk manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, atau dalam bentuk suara yang sangat menakutkan Nabi SAW, seperti suara gemerincing besi yang dipukul-pukul di atas batu. Dan itu yang paling berat wahyu. Kalau seperti ini turun kepada Rasul paling berat. Rasul kadang-kadang tidak sanggup bangkit kalau yang seperti ini, seperti suara yang memekikkan telinga. Dan itu terjadi saat hadisatul ifki, ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha difitnah berzina dengan seorang sahabat namanya Safwan ibn Mu'attil, yang kemudian isu fitnah ini dikepalai oleh seorang tokoh munafik namanya Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Bahwa Aisyah berzina dengan Safwan ibn Mu'attil, sampai satu kota Madinah membicarakan Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Akhirnya Nabi pun berdoa kepada Allah untuk disingkap tentang kebenarannya. Tapi sayang, 1 bulan berlalu, tidak juga Jibril turun dan memberitahu perkaranya. Akhirnya Rasul harus datang ke rumah Aisyah bertanya secara langsung. Sampai Rasul dengan terpaksa mengatakan, wahai Aisyah, kalau engkau melakukannya, akui saja, tinggal bertobat, Allah akan menerima tobatmu. Tapi kalau engkau tidak melakukannya, yakin Allah akan turunkan dari 7 lapis langit sana sebuah wahyu yang akan membersihkan namamu. Tiba-tiba Rasul gemetar. Disitulah Rasul mendengar suara gemerincing yang menakutkan, sampai Rasul gemetar, kemudian bercucuran keringatnya. Tiba-tiba kemudian turun wahyu, menurunkan suratun Nur 1-9, membebaskan tuduhan bahwa Aisyah berzina dengan Safwan. Itulah cara-cara turun wahyu kepada Nabi SAW. Karena pengaruh turunnya wahyu kepada Rasul ini macam-macam, ya. Terkadang sahabat ketika mendengar Nabi SAW mendapatkan wahyu itu, dia mendengar seperti suara tawon datang kepada Nabi SAW. Atau terkadang Nabi SAW memerah wajahnya. Kalau turun wahyu kepada Rasul itu jadi merah wajahnya. Atau terkadang Rasul menjadi berat. Jadi kalau Nabi SAW berada di atas unta atau di atas keledai, turun wahyu, itu unta dan keledai tidak tahan itu dengan beban Rasul, mau deprak saja bahasa kitanya itu, saking beratnya Nabi itu. Itu tandanya Rasul turun wahyu itu, badannya jadi berat sampai kendaraannya itu hampir duduk gitu, saking beratnya Nabi SAW. Terkadang Nabi SAW sampai keringatan bercucuran walaupun di musim dingin, saking takutnya, ya. Jadi memang pengaruh wahyu itu luar biasa gitu, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, itulah Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, sanulki alaika kaulan thaqila, kami akan lempar kepada Muhammad perkataan yang teramat sangat berat. Itulah Al-Quranul Karim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Al-Quran ini adalah kitabullah yang memiliki keajaiban yang luar biasa dan memiliki pengaruh yang mampu mempengaruhi segalanya. Quran itu bisa mempengaruhi benda-benda mati. Quran itu bisa mempengaruhi binatang-binatang. Quran itu bisa mempengaruhi alam jin. Quran itu bisa mempengaruhi alam para malaikat. Bahkan orang-orang kafir yang hatinya keras saja bisa ditembus dengan Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, lau anzalna hadzal Quran ala jabalin
la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnas. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lihat bagaimana Allah katakan kalau Al-Quran diturun kepada gunung, tentu engkau akan melihat bagaimana gunung itu ketakutan, bahkan bisa hancur dan pecah karena ketakutan kepada Allah Azza wa Jalla. Gunung ini benda mati, tapi kalau Quran turun kepada gunung, lihat pengaruhnya, luar biasa. Bahkan jangan itu saja, ini air putih, antum bacakan Quran, itu memiliki pengaruh yang luar biasa. Ini air putih ini, kalau antum bacakan Quran, maka akan terjadi kepadatan molekul di dalamnya, dan itu akan menjadi toksin, detox, bisa mengobati berbagai macam penyakit, menjadi air ruqyah jadinya. Dan itu diteliti oleh Jepang sana, orang kafir. Ya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pengaruh Quran itu luar biasa. Kalau dibacakan kepada orang sakit bisa sembuh. Kalau dibacakan kepada orang yang stres bisa waras tuh, bisa tenang hatinya. Bahkan suatu hari Nabi SAW pulang dari Taif dan tidak berhasil berdakwah di Taif, justru dilempari oleh orang-orang Taif. Kemudian beristirahat di kebun kurma milik Utbah dan Syaibah. Akhirnya kemudian ketika datang di waktu fajar, Nabi SAW salat fajar di situ dan dikeraskan bacaannya. Rupanya datang jin dari jin nasibin dari Yaman, mendengarkan Al-Quran Nabi SAW. Apa yang terjadi? Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa id sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Quran falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin. Dan sungguh ketika kami palingkan kepadamu sekelompok jin, kata Allah, kemudian mereka mendengarkan Al-Quran yang kau baca wahai Muhammad. Ketika mereka hadir, mereka mengatakan kepada sebagian yang lainnya, diam kalian, dengarkan orang ini membaca Quran. Ketika betul-betul mereka mendengar Al-Quran, maka mereka pun beriman. Kemudian mereka pulang ke kaumnya dan menjadi seorang da'i, mendakwahkan Al-Quran kepada kaumnya, dan banyak masuk Islam dari kalangan jin. Sehingga Allah mengatakan, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Dan ketika diwahyukan kepada Rasul bahwa ada sekelompok jin mendengarkan Al-Quran dan mengatakan kami beriman, menunjukkan bahwa Al-Quran itu mempengaruhi bangsa jin. Sekali baca langsung beriman, luar biasa. Ada di antara manusia itu beribu-ribu bacaan Quran, enggak mau juga tuh beriman. Kadang-kadang jin lebih bagus pula daripada manusia. Ya. Lah di sini Quran mempengaruhi bangsa jin. Bahkan Al-Quran itu bukan hanya mempengaruhi bangsa jin, orang kafir sekalipun, kalau Allah takdirkan dapat hidayah, itu mudah mendapatkan Quran. Seperti ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 83, wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq. Dan apabila mereka mendengar apa yang diturunkan kepada Rasul, engkau lihat mata-mata mereka menangis, meneteskan air mata, karena mereka tahu dari sebuah kebenaran. Ayat ini turun kepada orang-orang Nasrani, para rahib-rahib yang berasal dari Habasyah. Jadi para rahib itu datang setelah para sahabat yang hijrah ke Habasyah. Mereka kemudian disuruh untuk kembali dan bergabung ke Madinah. Maka banyak para rahib itu diutus oleh Raja Habasyah yang sudah beriman sebelumnya untuk datang ke kota Madinah. Sekitar 60 lebih para rahib yang datang dari Habasyah untuk mendengarkan Quran kepada Nabi SAW. Ketika Rasul membacakan Quran kepada rahib-rahib itu, mereka pun kemudian melelehkan air mata dan beriman kepada Nabi SAW. Sehingga turun ayat ini, wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq. Ketika para rahib-rahib itu mendengar apa yang diturunkan kepada Rasul, kau lihat mata-mata mereka berlinang, mencucurkan air mata, karena mereka tahu Al-Quran itu benar.
Lihat, Quran mempengaruhi orang-orang kafir, ya. Bahkan mempengaruhi binatang. Ketika ada seorang sahabat membaca Al-Quran tengah malam, tiba-tiba kuda di sampingnya meringkik, dan dia menghentikan bacaannya karena takut anaknya terkena terjangan kuda, karena tidur tidak jauh daripada kuda. Tiba-tiba kemudian dia melihat cahaya dari langit. Kemudian esok harinya dicerita kepada Nabi SAW. Kata Rasul, kenapa kau tidak teruskan bacaan itu? Itu malaikat yang turun mendengarkan bacaan suaramu, katanya. Malaikat terpengaruh dengan Al-Quran, jin terpengaruh dengan Al-Quran, kuda terpengaruh dengan Al-Quran, air terpengaruh dengan Al-Quran, gunung terpengaruh dengan Al-Quran, segala sesuatu terpengaruh dengan Al-Quran. Karena Quran itu bukan ucapan Muhammad, tapi Quran itu wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Quran itu adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang cinta dengan Al-Quran. Apa kata Rasul? Yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada para penggemar, para pecinta, para penghafal Quran, Iqra'u, Iqra, baca, wartak, naiklah, warattil, dan tartilkan bacaanmu, kama kunta turattil fid dunya, sebagaimana engkau membaca di dunia Al-Quran secara tartil. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqrauha, ingat kedudukanmu di sorga itu disesuaikan dengan akhir ayat yang kau baca di dunia. Hadis ini adalah hadis kursi, di mana Allah Subhanahu wa taala ketika mengumpulkan para penduduk sorga, Allah mengatakan kepada para penduduk sorga, baca Quran. Dari sini kita tahu bahwa Quran ini bukan di dunia saja dibaca, di sorga pun dibaca. Karena Allah yang mengatakan kepada para penghuni sorga, baca Quran. Maka orang-orang yang cinta dengan Quran, orang-orang yang gemar baca Quran, orang-orang yang menghafal, yang suka menghafal Quran, mereka mulai membaca. Kemudian kata Allah, warqa, wartak, naik. Kemudian Allah berikan raf-raf, sayap di belakangnya. Kemudian para pembaca Quran itu naik ke langit, naik ke sorga. Karena tingkatan sorga itu disesuaikan dengan jumlah ayat dalam Al-Quran. Kata Ibnu Taimiyah, 6.400 kurang lebih ayat dalam Quran, kan? Berarti tingkatan sorga itu 6.400 kurang lebih. Sementara satu tingkat ke tingkat berikutnya itu jaraknya antara langit dan bumi. Berarti berapa tingginya sorga itu? Satu tingkatan itu seperti langit dan bumi tingginya. Sementara tingkatan di sorga itu 6.400 kurang lebih, ya, ayat dalam Quran tuh. Istinbat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berarti sorga itu tinggi sekali setiap tingkatannya itu. Makanya Allah mengatakan, baca Quran, naik, terbang kau ke sana, tentukan tingkatanmu di sorga, kata Allah. Dengan cara apa? Warattil, tartilkan bacaanmu. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha, karena tingkatanmu di sorga disesuaikan dengan banyaknya ayat yang terakhir kau baca di dunia. Makin banyak membaca Quran, makin tinggi tingkatannya di sorga. Makanya para penghafal Quran itu paling tinggi tingkatannya, karena orang yang menghafal Quran itu suka mengulang-ulang bacaan. Coba antum umpamanya ngapal Quran, kadang-kadang satu ayat nggak hafal dibaca 100 kali. Berarti dia orang yang paling banyak membaca Quran, kan? Satu ayat dah hafal-hafal, dibaca-baca, terus diulang lagi. Sementara setiap dia mengulang bacaan itu, satu huruf 10 pahala. Untunglah para penghafal Quran itu, mereka tidak berhenti-henti, kan, mengulang-ulang baca Quran. Makanya wajar mereka tinggi tingkatannya di sorga nanti. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, karena Al-Quran itu memiliki kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Anda ingin bahagia di dunia, fa'alaika bil Quran, pegang Al-Quran. Anda ingin bahagia di akhirat, fa'alaika bil Quran,
pegang Quran. Anda ingin bahagia kedua-duanya, fa'alaika bil Quran. Dahulu di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, ada seorang yang bernama Nafi' ibn Abdullah. Nafi' ibn Abdullah. Nafi' ibn Abdullah ini gubernur Mekah. Dia berjumpa dengan Umar di sebuah tempat namanya Asfan. Lah ketika itu Umar bin Khattab menjadi khalifah Amirul Mukminin. Jadi Umar mengatakan kepada Nafi ibn Abdullah, ya Nafi, engkau tinggalkan Mekah, kau datang ke Asfan untuk menemui aku. Siapa yang menggantikan posisimu di Mekah itu? Kau main tinggalkan saja. Siapa wakilmu di sana? Maka Nafi ibn Abdullah mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an, ada wahai Umar bin Khattab Amirul Mukminin, namanya Ibnu Abza, Abdurrahman ibn Abza. Umar gak kenal, padahal wakil gubernur tuh. Siapa itu Abdurrahman ibn Abza itu, kata Umar. Maka Nafi mengatakan, maula min mawalina, dulu dia budakku, kemudian aku merdekakan, dan dia sekarang jadi wakilku, katanya. Kata Umar bin Khattab, apa enggak ada orang merdeka? Kenapa engkau jadikan wakil mantan budak? Apa enggak ada orang merdeka? Kok mantan budak kau jadikan wakil gubernur pula, kan itu? Maka Nafi bin Abdullah mengatakan, ya Amirul Mukminin, innahu alimun bi kitabillah. Masalahnya wahai Amirul Mukminin, Ibnu Abza atau Abdurrahman ibn Abza itu pakar Quran. Kalau sudah Quran pakarnya, berarti kalau dia memutuskan sesuatu pasti keputusannya di atas keadilan. Makanya Umar radhiyallahu an mengatakan, shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh benar ucapan Rasul, innallaha yarfa'u bihadzal kitaba aqwaman, sesungguhnya ada orang-orang yang diangkat dengan Quran itu beberapa kaum. Salah satunya Abdurrahman ibn Abza, mantan budak, diangkat derajatnya oleh Allah karena Al-Quran, jadi wakil gubernur. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Makanya barometer di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam soal kepemimpinan di zaman itu, pasti Rasul akan melihat Quran sebelum yang lainnya. Contoh, kalau Rasul ini mengutus sebuah pasukan perang, Kopassus, pasukan khusus yang disebut dengan Sariyah, yang Rasul tidak terlibat di situ, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menunjuk pemimpin perangnya, bukan menguji keahlian perang atau skill perangnya, tidak. Rasul tidak mengatakan kamu bisa apa, memanah, berkuda, bertombak, berkelahi, apa, bela diri, apa kamu bisa, ya. Kamu apa, tapak suci, apa, gajah putih atau apa? Enggak. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bertanya soal skill itu, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, kam hafidtum min kitabillah, berapa banyak hafalanmu? Maka pasukan akan dikumpulkan, kamu berapa hafalan? Sekian juz, kamu sekian juz, kamu sekian juz, kamu sekian juz, kamu enggak hafal, kamu enggak punya hafalan. Maka yang paling banyak hafalannya, kata Rasul, anta imamuhum, engkau yang jadi pimpinan mereka. Begitu Nabi SAW menyeleksi sebuah pemimpin di zaman itu, karena pemimpin perang merangkap sebagai pemimpin sholat nantinya. Jadi di zaman itu pemimpin perang itu merangkap juga pemimpin sholat juga masalah. Jadi harus hafal Quran. Ya. Begitu Nabi SAW memprioritaskan Al-Quran, itu luar biasa. Coba kalau perusahaan-perusahaan di zaman sekarang kan, kalau menyeleksi karyawan-karyawan itu dilihat dari hafalan Qurannya, nggak ada orang korupsi itu. Mau kerja sama saya, berapa hafalanmu? Enak. Bukan sekolahmu sampai di mana, ijazahmu apa, itu nantilah nomor 2, nomor 3. Ya, tanya dulu Quran. Kemudian yang kedua, tanya solatnya, kamu solat nggak? Coba kalau itu yang kemudian ditanya, selesailah pekerjaan itu. Makanya suatu hari Nabi SAW pernah dilaporkan, Nabi mengutus sebuah pasukan, kemudian kata Rasul kepada yang paling banyak hafalannya, engkau menjadi imamnya, berangkatlah pasukan ini. Rupanya selama perang, pemimpin perang ini merangkap menjadi pemimpin solat. Kalau solat, dia tidak pernah membaca surat yang panjang. Habis surah Al-Fatihah, Qul huwallah,
Nanti rakaat kedua Fatihah qul huwallah lagi. Nanti solat Isya gitu lagi, Fatihah qul hu lagi, Fatihah qul hu lagi. Nanti subuh gitu lagi, ya. Fatihah qul hu lagi, kayak antum kayak gitu. Ya, persis gitu ya. Jadi sahabat ini, pasukan ini akhirnya komplain lah kan gitu ya. Engkau itu dipilih untuk memimpin kami karena banyak hafalan. Kenapa setiap solat asik kulhu saja? Apa tidak ada hafalan yang lain? Kata sang imam ini, kalau engkau mau solat di belakangku ya silahkan. Kalau engkau ingin solat sendiri ambil imam yang lain juga silahkan. Tapi kan tidak mungkin, karena pemimpin yang sudah ditunjuk Rasul harus sami'na wa ata'na. Ya terpaksalah selama peperangan mereka itu saja sampai bosan. Sampai ketika pulang baru mereka melapor kepada Nabi, ya Rasulullah, imam kami ini banyak hafalannya, tapi kalau dia solat asik kulhu saja. Akhirnya Rasul memanggil orang ini dan mengatakan, betul apa yang dikatakan pasukanmu itu? Dia mengatakan, betul wahai Rasul. Kata Rasul, apa alasanmu? Maka sahabat ini mengatakan, fa inni uhibbuha ya Rasulullah, karena saya cinta dengan kulhu Rasul. Kayak antum juga cinta dengan kulhu. Makanya kulhu terus kan itu. Kalau belum yakunil bencian tuh kepanjangan. Kalau kulhu kependekan kan itu ya. Tapi bukan itu masalahnya. Kenapa dia cinta? Kata Rasul, apa yang membuat kau cinta dengan surat itu? Inilah perbedaan cinta kita dengan kulhu dengan cintanya sahabat ini dengan kulhu. Di sini perbedaannya. Kata orang ini, sahabat ini mengatakan, fa innahu sifatur rahman ya Rasulullah, karena dalam surah Al-Ikhlas itu ada sifat-sifat Allah yang agung. Ahad, Samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sifat Ar-Rahman yang agung. Ahad, Esa, semua Allah tepat bergantung, tidak dilahirkan, tidak melahirkan, tidak ada yang sekufu dengan dia. Saya suka dengan sifat ini. Kalau antum kan suka karena dengan pendeknya. Karena ini kan suka karena ada sifatnya. Di sini perbedaannya. Ya. Yang ingin saya katakan bukan cerita kulhunya. Nabi SAW sampai mengatakan, hubbuka iyaha adkhalakal jannah, kecintaanmu kepada kul huwallah karena sifat-sifat Ar-Rahman yang luar biasa di dalamnya, Allah jamin kau masuk surga. Lihat bagaimana kecintaan dia kepada satu surat menjadikan penyebab dia masuk surga. Di sini dia tidak mengatakan Al-Baqarah, tidak mengatakan Ali Imran, An-Nisa, kulhu, hanya cinta dengan surah kulhu masuk surga. Coba bayangkan. Tapi jelas bukan karena pendeknya, karena isinya tauhid semuanya, ya kan? Lah bagaimana Al-Quran ini menjadi jalan orang masuk surga? Dan begitulah Nabi SAW menjadikan barometer itu Quran dulu. Anta imamum, engkau yang banyak hafalan menjadi imam mereka. Sampai-sampai ketika Rasul sedang berkumpul seperti ini, berdiri seorang wanita yang hendak menghibahkan dirinya. Dan khususnya Rasul, khusus bagi Rasul boleh seorang wanita menghibahkan dirinya tanpa menikah. Itu khususnya Rasul menghibahkan dirinya. Tapi Rasul tidak mau. Kata wanita ini, Rasul saya siap menjadi istrimu. Kata Rasul, diam saja, tak mau. Sampai 3 kali menunjukkan Rasul tidak suka. Berdiri seorang sahabat, Rasul kalau kau tidak suka, nikahkan wanita itu dengan aku, katanya. Kata Nabi SAW, kau mau menikah wanita itu, kau punya apa? Pulanglah kau ke rumah itu, ambil sesuatu yang berharga. Pulang dia ke rumahnya, rupanya di rumah kosong, nggak ada apa-apa. Ya, kemudian dia datang lagi, Rasul, aku tidak memiliki harta kecuali sarung yang kupakai. Kalau aku berikan sebagai mahar, telanjang aku. Kalau aku tidak diberikan, tak jadi kawin pelaku, katanya. Sarungku cuma 1, katanya. Kata Rasul, ya sudah, kau pergi lagi ke rumah, cari walau khatama min hadid, walaupun cincin dari besi, cari sana. Berangkat dia ke rumah, cincin dari besi pun tak punya. Padahal ambil aja lah besi 6 itu antum putar kan, jadi cincin kan itu ya. Nggak ada besi 6 untuk diputar pun tak ada. Pulang dia lagi, balik lagi kepada Rasul, aku tidak punya walaupun cincin dari besi. Masya Allah, fakirnya orang ini. Ya, berarti ini ingin kawin modal nekat, bonek kan gitu ya. Akhirnya kemudian kata Rasul, ya sudah, kam hafidta minal Quran,
Berapa hafalanmu kata Rasul? Mulai Quran dia. Terakhir kan, berapa hafalan? Maka dia mengatakan hafidtu surata kadza wa kadza. Aku hafal surat ini dan ini, surat ini dan ini. Kata Nabi SAW, uzawwijuka bima ma'aka minal Qur'an. Ya sudah, ku kawinkan engkau dengan dia, maharnya Al-Quran yang ku hafal itu. Lihat, Al-Quran mengangkat dia yang tadinya tidak bisa nikah jadi nikah kan. Jadi nggak perlu jomblo-jomblo sibuk, ya kan? Aku tidak ada duit, Ustaz mau kawin dengan apa? Berapa hafalanmu? Kata ceweknya, tidak mau Ustaz, mahar Al-Quran saya. Saya mau duit, saya mau emas. Ya seperangkat alat sholat jadilah katanya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tapi lihat bagaimana orang dulu. Orang dulu itu menjadikan Quran itu segala-galanya bagi mereka. Kemuliaan seseorang itu ditentukan dengan Al-Quran. Tapi di zaman sekarang justru Al-Quran itu dihinakan. Dihinakan Al-Quran itu. Para pembawa Al-Quran itu tidak lebih mulia dibandingkan para pembawa harta. Coba kalau ada rapat, satu ini yang ikut rapat Pak Imam hafal Quran, satu yang ikut rapat muhsinin pula banyak duit. Kemudian rapat nih muhsinin dengan imam yang hafal Quran ini. Kata Pak Imam ini harus begini. Kata muhsinin yang banyak Quran, enggak begini. Kalau enggak begini saya enggak akan nyumbang lagi. Selesailah. Kalau gitu imam yang dipecat, ganti imam lain. Muhsinin yang dipertahankan. La haula wala quwata illa billah. Coba di mana kemuliaan Quran di sini? Antum punya dua, ya, anak perempuan pamannya. Tiba-tiba yang satu dilamar. Yang satu dilamar dua manusia, satu hafal Quran, santri Jabal Uhud. Tapi tak ada pula keluarganya dia mampu. Mungkin hidup di Ruli susah. Satu pula dokter spesialis, gajinya 100 juta sebulan, rumahnya di Sukajadi, ya, mobilnya Robicon lagi. Mobil Robicon kan itu. Ngelamar anak antum. Pasti antum mikir, yang hafal Quran nanti aja nak, ya. Tunggu adiknya saja katanya. Biar kakaknya nikah dulu sama dokter ini katanya. Karena orang sekarang ini sudah nggak berpikir bahwa Quran itu yang membahagiakan. Orang sekarang berpikir harta itulah yang membahagiakan. Subhanallah kan, betul kalau Allah mengatakan wa qala ar-rasul inna qaumi ittakhidu hadzal qur'ana mahjura. Berkata Rasul, ya Rabb, kaumku nanti kelak akan meninggalkan Al-Qur'an setapak demi setapak. Sekarang Rasul sudah meninggal. Apa yang dikatakan Nabi SAW menjadi sebuah kenyataan. Al-Quran sudah mulai ditinggalkan. Bahkan boleh jadi di antara kita ini setiap hari meninggalkan Quran. Saya enggak yakin antum 1 bulan megang mushaf itu. 1 bulan sehari saja antum megang mushaf. Saya enggak yakin itu kan. Nunggu Ramadan kadang-kadang. Padahal Quran itu sudah di dalam handphone loh, bukan kayak nenteng-nenteng mushaf kayak dulu loh ya. Kalau dulu iyalah antum bawa Quran ke pasar, orang bilang salah bawa, antum ke ini masjidnya di sana loh kan. Kok ke pasar pula bawa Quran kan? Tapi orang sekarang kan bawa handphone kemana saja, dan Quran ada di situ, sehingga tidak ada alasan di hadapan Allah antum tidak bisa membaca Quran. Tidak ada waktu untuk baca Quran. Oh sibuk dari mana? Antum baca WA saja bisa, ya. Nengok YouTube sambil kerja bisa. Masa membaca dan mendengarkan Al-Quran tak bisa? Nggak ada alasan di hadapan Allah. Kalau ditanya Allah, kenapa kau tak baca Quran? Apa? Antum mau alasan apa di hadapan Allah tuh? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Sehingga kalau kita melihat bagaimana keagungan Al-Quran di zaman Rasul luar biasa, dan Rasul itu paling suka dengan orang yang cinta dengan Quran. Satu hari Nabi SAW malam-malam itu keluar belusukan. Pemimpin zaman dulu kalau belusukan malam-malam, ya. Akhirnya kemudian melihatlah dia satu rumah, karena di zaman Rasul kan hampir setiap rumah itu pasti keluar suara Al-Quran seperti tawon. Kota Madinah itu kalau malam seperti suara tawon, keluar Al-Quran. Samalah zaman dulu saya masih kecil-kecil tuh, di desa-desa itu yang listrik pun kadang-kadang ya terbatas gitu ya, masih ada orang ngaji tuh.
Kalau di zaman saya dulu masih kecil, saya masih ingat, masih ada loh suara Quran tuh keluar dari rumah tuh. Sekarang sudah nggak ada. Saya pulang kemarin ke Majalengka itu, suara musik semua dari rumah tuh. Nggak ada suara Quran. Ya, atau mungkin ada musik religi lah. Ya, katanya religi kan itu. Tapi dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bagaimana di zaman Nabi itu terbayang bahwa Madinah itu kalau malam seperti suara tawon itu. Jadi saut-sautan dari rumah ke rumah itu orang baca Quran tuh. Jadi Nabi SAW itu jalan-jalanlah ke gang-gang kota Madinah itu. Rupanya di satu rumah ini lain pula nih bacaannya nih. Baca di sini baca, di sini baca, di sana baca. Kok yang ini lain pula bacaannya? Indah suaranya. Tertegun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai tak sadar Rasul kemudian berdiri di samping rumahnya mendengarkan, saking enaknya. Rupanya mendekati subuh, baru terperanjat Rasul. Wah, udah mau subuh nih. Akhirnya Nabi langsung pergi, karena harus jadi imam. Kemudian pagi-paginya Rasul memanggil pemilik rumah itu. Siapa rupanya? Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Ya Aba Musa, kata Rasul, semalam aku mendengarkan suaramu. La sautuka kamizmar min mazamiri ali Daud. Suaramu hai Aba Musa, Masya Allah, seperti suara Daud ketika melanggamkan Zabur. Indah suaranya, karena Daud itu memiliki 70 suara. Jadi kalau perpindahan dari suara satu ke suara berikutnya itu makin indah. Nanti ganti suara makin indah lagi, ganti suara makin indah lagi. Itulah mujizatnya Nabi Daud, suara. Ya, Nabi Daud itu diberikan mukjizat suara 70 suara. Ketika dia membaca Zabur itu, dari satu suara ke suara berikutnya makin indah, makin indah, makin indah. Sampai kalau dia pergi ke bukit-bukit, ke padang pasir, kemudian dia baca Zabur, itu burung-burung datang dari mana-mana, ikut berkicau. Saking khusyuknya itu, lupa makan, lupa minum, jatuh mati itu burung tuh. Ya, bayangkan, saking khusyuknya mendengarkan Zabur itu, jatuh. Ya. Kalau kita ayam aja pergi, grebek suaranya. Ya, karena tidak pernah baca Quran, tidak pernah belajar makhraj, tidak pernah belajar langgam, ya asal bunyi saja jadinya. Ya. Kalau jadi imam itu baca kulhu kayak baca Al-Baqarah, lama kali orang ini kayaknya. Padahal baca kulhu, tapi kalau enak suaranya Al-Baqarah aja kayak kulhu, kayaknya masih kurang Pak Imam nih bahasa ini. Nggak terasa. Saya asam urat itu bisa berdiri saya. Saking enaknya kan itu ya. Dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bagaimana di situ Rasul mencintai orang yang memiliki suara dalam Al-Quran kan, sampai memuji Abu Musa al-Ash'ari. Makanya kabilahnya Abu Musa al-Ash'ari itu disebut siapa? Ash'ariyun. Kabilah Abi Musa itu Ash'ariyun. Dan Ash'ariyun itu terkenal bacaan Qurannya indah, sampai-sampai Rasul itu kalau perang kan gelap tuh, pasukan kan dari berbagai macam kabilah. Kadang-kadang waktu istirahat itu di mana satu, mana kabilah ini, mana kabilah itu, namanya lagi istirahat. Kadang-kadang berpencar kan. Tapi Rasul mengatakan, inni a'lam maudi al-ash'ariyina indal jais. Aku tahu di mana letak Ash'ariyun di tengah-tengah pasukan gitu. Padahal gelap malam-malam. Kok Rasul tahu? Kenapa? Karena ada ciri khas mereka. Kalau malam mereka solat malam punya suara Quran sendiri. Makanya Rasul mengatakan, aku tahu di mana letak Ash'ariyun itu kalau sedang istirahat di tengah-tengah pasukan, karena mereka punya suara khas di dalam membaca Al-Quran. Begitu Rasul, saking menandainya orang yang suka dengan Quran, sampai tahu di mana di tengah-tengah pasukan walaupun gelap-gelap tuh. Karena Rasul cinta dengan orang yang cinta dengan Al-Quran. Sampai suatu hari Rasul itu pulang safar bersama Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Kemudian ketika sampai di Masjid Nabawi, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam terbalik dinding, ada suara indah yang melantun, melengking sampai Rasul terdengar. Ini indah kali suaranya. Kata Rasul kepada Abu Bakar, berhenti engkau, berhenti wahai Umar, kau dengarkan ini suara siapa? Rupanya di balik tembok itu ada sahabat yang sedang membaca Quran. Siapa dia? Abdullah ibn Mas'ud, atau kunyahnya Ibnu Ummi Abdin. Kata Nabi SAW kepada Abu Bakar, ya Abu Bakrin, ya Abu Bakrin, man arada an yasma'al Qur'ana ghaddan tariyan kama unzil falyaqra ala ibni ummi abdin, kata Rasul. Hei Abu Bakar dan Umar, kalau engkau ingin mendengarkan Al-Quran yang diturunkan Jibril kepadaku, perdengarkan suara orang ini. Begitulah Jibril suaranya ketika menurunkan wahyu kepadaku. Disejajarkan suara Ibnu Mas'ud dengan suara Jibril sama Nabi.
Rasul ingin memuji kan? Memuji maksudnya disejajarkan itu, Rasul kalau memuji sesuatu maka akan dibesarkan pujian itu. Ya. Saking indahnya suara Ibnu Mas'ud itu, Ibnu Ummi Abdin itu, sampai Rasul memuji dia dan mensejajarkan suaranya dengan suara Jibril. Ya tentu suara Jibril akan berbeda, tapi Rasul ini dalam makomnya makom memuji gitu ya. Memuji orang yang membaca Quran. Makanya antum harus suka memuji orang yang baca Quran itu. Masya Allah, suara antum bagus. Padahal tidak bagus, tidak apa-apa. Masya Allah, suara antum bagus sekali. Belajar di mana antum? Siapa gurunya? Kan itu. Anda mau belajar. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Bahkan satu hari Rasul sholat di masjid. Kemudian ketika hendak keluar, berjumpalah dengan Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu an. Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu an. Kata Rasul SAW, sini wahai Ubay. Wahai Rasul, ada apa memanggilku? Kata Nabi SAW, ya Ubay, amaranillah an aqra alaika suratul Bayyinah. Allah perintahkan aku wahai Ubay untuk membacakan surah Al-Bayyinah kepadamu. Ubay kaget dan mengatakan, asamanillah, apakah Allah menyebut namaku wahai Rasul? Siapa aku sehingga namaku disebut-sebut? Katanya, satu-satunya nama sahabat yang disebut oleh Allah adalah Ubay. Karena Rasul yang mengatakan, Allah perintahkan aku untuk membacakan kepadamu surah Al-Bayyinah. Kata Ubay, apakah namaku disebut-sebut oleh Allah? Kata Rasul, ya. Habis itu Ubay menangis. Padahal Ubay itu bukan seperti Abu Bakar yang memiliki kecerdasan otak, seperti Umar juga memiliki kecerdasan yang selalu diambil pendapatnya oleh Rasul. Tidak pula seperti Utsman, Abdurrahman ibn Auf yang banyak menginfakkan hartanya. Tidak pula seperti Khalid ibn Walid yang ahli dalam strategis perang. Tidak pula seperti Anas yang membantu Rasul 10 tahun. Dia tidak dilebihkan apapun, atau seperti Abu Hurairah yang hafalan hadisnya terbanyak, ataupun seperti Abdullah ibn Amr bin As yang catatan hadisnya terbanyak. Tidak. Tapi Ubay ibn Ka'ab ini hanya dilebihkan oleh Allah dari segi Quran saja. Tapi justru kelebihan Ubay ibn Ka'ab tidak dimiliki sahabat yang lainnya. Dari situlah namanya disebut-sebut Allah. Sampai ketika dia mengatakan, as-samanillah ya Rasul, betul Allah menyebut namaku? Kata Rasul, iya katanya. Masya Allah. Itu karena Quran. Sebab itulah di zaman Umar, ketika Umar membuat tarawih berjamaah selama sebulan di bulan Ramadan, siapa imamnya? Ubay ibn Ka'ab. Tarawih 23 rakaat. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan apa? Al-Quran. Dan Al-Quran itu adalah sesuatu yang indah, dan akan lebih indah lagi kalau memiliki suara yang indah. Quran itu sudah indah, tapi akan lebih indah dengan suara yang indah. Malam yataghanna bil Quran falaysa minni. Siapa yang tidak melanggamkan Al-Quran bukan umatku, kata Rasul. Maka berikanlah perhatian dengan Quran. Jangan sampai kita menjauhkan diri kita dari Al-Quran dengan tidak membacanya, tidak mempelajarinya, tidak merenungkannya, apalagi tidak mengamalkannya, apalagi sampai menginjaknya, naudzubillah. Ya. Taib, ini diantara kilasan daripada keutamaan, kehebatan juga kemuliaan Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan di bulan Ramadan kita bisa lebih memiliki perhatian dengan Al-Quranul Karim. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira ini saja. Anda sudah jam 9. Dan ada manfaatnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.